Kalau kita mendengarkan kata surga, maka satu hal yang terpetik dalam pikiran kita yaitu kenikmatan. Karena surga memang diciptakan oleh Allah, di dalamnya semua berisi terkait dengan persoalan kenikmatan. Dalam berbagai dalil hadis Rasulullah disebutkan bahwa kenikmatan yang ada di dalam surga itu adalah sebuah kenikmatan yang belum pernah dirasakan oleh seorang manusia apapun. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu, kata Nabi dalam hadisnya, adalah kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Karena itu tidak heran kalau hampir semua manusia, apakah dia Islam atau bukan Islam, mereka mendambakan yang namanya surga. Dan surga menjadi akhir tujuan daripada hidup mereka. Secara umum, manusia bisa diklasifikasi atau dibagi terhadap 3 hal terkait dengan surga. Yang pertama, ada kelompok manusia yang mana surga merindukan mereka. Yang kedua, ada kelompok manusia yang manusianya merindukan surga. Dan yang ketiga, ada kelompok manusia yang justru tidak diterima oleh surga. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kelompok yang pertama adalah kelompok surga, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka ini? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'i nafarin. Kata Nabi, surga itu merindukan ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, kata Nabi, talil Quran. Kelompok pertama yang dirindukan oleh surga adalah kelompok orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan Al-Quran adalah merupakan aturan atau pedoman yang dijadikan oleh umat Islam secara khusus dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini. Kalau kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dalam hadisnya yang dikatakan bahwa Nabi mengatakan, kalau engkau berpegang teguh kepada Al-Quran ataupun hadis, maka engkau tidak akan tersesat selamanya dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kelompok yang pertama, kata Nabi, yang mana surga merindukan mereka adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang kalau kita baca, selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan, di satu sisi kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak kebaikan dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan minal kitabillah falahu hasanah wal hasanatu asyru amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifu harfun lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Barang siapa di antara hambaku, di antara umatku, kata Nabi, yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu, kata Nabi, lalu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu Nabi memberikan contoh. Kalau ada orang yang membaca alif lam mim, maka itu tidak dihitung 1 huruf. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Jadi hanya dengan bacaan alif lam mim saja kita bisa mendapatkan 30 kebaikan. Apatah lagi kita berada dalam bulan suci Ramadan, bulan yang selalu kita menyampaikan bahwa di bulan ini semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga boleh jadi 30 kebaikan yang ketika itu kita lakukan di luar Ramadan, maka dalam bulan suci Ramadan kebaikan itu akan semakin dilipat gandakan oleh Allah. Subhanallah.
Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Lalu kelompok kedua yang dirindukan surga, wa hafizil lisan, yaitu kelompok orang-orang yang mampu menjaga lidahnya. Permasalahan yang terjadi di dunia ini lebih besar atau lebih banyak diakibatkan gara-gara mulut. Itulah sebabnya banyak sekali pepatah yang bisa kita dapatkan. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ada yang mengatakan bahwa mulutmu itu bagaikan binatang buas. Kalau engkau ikat maka dia akan aman. Tapi jika engkau lepaskan maka dia akan menerkammu. Inilah bahaya daripada lisan. Karena itu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya akan hari akhirat, kata Allah, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Maka sebaiknya dia memperhatikan sebelum dia berbicara, supaya apa yang dia bicarakan tidak menjadikan orang lain tersinggung, aw liyasmut, atau kemudian ketika itu tidak penting, maka lebih baik baginya untuk kemudian diam. Wa hafizil lisan. Jadi kelompok kedua yang dirembakan atau dirindukan oleh surga adalah kelompok orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Lalu kelompok ketiga yang dirindukan oleh surga, kata Nabi, wa mut'imil ji'an, yaitu kelompok orang-orang yang memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Memberikan makan kepada mereka yang sedang kelaparan, cukup banyak cara yang bisa kita lalui. Dengan cara memberikan sumbangan, bersedekah di panti asuhan, itu adalah bagian daripada memberikan sedekah kepada orang-orang yang merasa kelaparan. Tapi terus terang Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit di antara kita manusia yang terkadang memandang enteng hal-hal seperti ini. Padahal cukup banyak dalil, cukup banyak hadis yang memberikan aturan atau perintah kepada kita untuk senantiasa memberikan makan bagi mereka yang merasa kelaparan. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah yang menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis itu disebutkan, kana Ibrahimu lamma buniya baital karim. Kata Nabi, suatu waktu ketika Nabiullah Ibrahim setelah dia membangun Baitul Karim atau Baitullah yang ada saat ini, wa faraga bin banaihi shalla fi kulli rubu'in min arbaihi alf raka'atin. Lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim melakukan salat di seperempat daripada Baitullah itu, alf raka'atin, 1000 rakaat. Ketika Nabi Ibrahim melakukan ini, fa'auhallahu ta'ala ilaihi, lalu kemudian turun wahyu Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Apa wahyu Allah yang turun tersebut? Ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'altah. Kata Allah, ya Ibrahim, sungguh sangat baik apa yang sedang engkau lakukan saat ini. Walakin luqmatu fi batni ja'i tunfikuhu alaihi khairun min hadza kulluh. Akan tetapi ingatlah wahai Ibrahim, sesuap makanan atau memberikan makanan kepada orang yang perutnya lapar itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang engkau lakukan saat ini. Bahkan di hadis lain mengatakan bahwa memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan jauh lebih baik daripada salat di 70 masjid. Ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa betapa memberikan makanan, bantuan kepada orang-orang yang sedang kelaparan adalah sesuatu yang sangat mulia dibandingkan salat 1000 rakaat yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Apatah lagi kalau kita melakukan salat dibarengi dengan memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian yang keempat, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga, wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu kelompok orang-orang yang senantiasa melakukan puasa pada bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk pada kelompok yang keempat ini, yaitu menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga karena kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tapi ternyata tidak semua orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan termasuk dalam kelompok yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Lalu siapa mereka yang dijanjikan oleh Allah?
Yang dimaksud orang yang berpuasa di sini kata Nabi dalam hadisnya, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Yaitu orang-orang yang berpuasa itu karena dibarengi oleh keimanan mereka, karena dipanggil oleh keimanan mereka wahtisaban, dan keikhlasan serta keridaan mereka untuk menghadap Allah. Bukan puasa hanya sekadar dengan menggugurkan kewajiban, tapi puasa yang dibarengi oleh keimanan dan keikhlasan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sebagai kelompok orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan yang dirindukan oleh surga insyaallah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. 4 kelompok manusia ini adalah mereka kelompok orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah. Lalu pembagian kedua kategori manusia, ada manusia yang merindukan surga. Dan kelompok yang merindukan surga ini, saya kira kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini termasuk di dalamnya. Bahwa hampir semua manusia, bahkan boleh jadi semua manusia, ketika ditanya pasti mereka menginginkan yang namanya surga. Lalu kalau kita tidak masuk dalam 4 kategori tadi, apakah kita masih punya kesempatan untuk itu? Jawabannya ini, kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang merindukan surga. Lalu sebagai kelompok yang kedua ini, apa yang semestinya kita lakukan? Surga ini Pak adalah sebuah tempat. Kalau kita ibaratkan surga ini seperti sebuah gedung atau sebuah rumah. Untuk masuk dalam sebuah rumah atau sebuah gedung, tentu kita membutuhkan yang namanya kunci. Dan kunci itulah menjadi tugas kita untuk kemudian meraihnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin memberikan sebuah kisah. Kisah ini diambil dalam sebuah mausu'ah kisah Al-Waqi'ah. Terkait tentang seorang pemuda yang merupakan seorang pelajar, sekaligus dia menjadi seorang dai di Amerika. Kejadian ini adalah kejadian kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 2006 yang lalu. Apa isi kisah ini? Dalam kisah ini disebutkan pemuda ini yang beragama Islam. Tadi saya sampaikan pemuda ini profesinya sebagai pelajar atau mahasiswa di Amerika, di sebuah kota kecil di Amerika. Di samping dia sebagai seorang mahasiswa, dia juga menjadi seorang dai di kalangan umat muslim di Amerika ketika itu. Dalam kisah ini disebutkan pemuda itu berteman dengan semua orang, dan salah satu sahabatnya, ada sahabatnya seorang Nasrani, dan Nasrani yang taat juga beribadah kepada Tuhannya. Angka-angka waktu sahabatnya ini mengajak pria muslim tadi, pemuda muslim ini, untuk kemudian pergi ke gereja. Pemuda muslim ini berulang kali menolak, tapi selalu juga diajak. Akhirnya demi rasa persahabatan dan tidak mengecewakan sahabatnya, dia iakan permintaan temannya. Akhirnya mereka berdua pergilah ke gereja. Mereka masuk ke dalam gereja, tudani sifat dua, natajan ni pendeta. Matangangi tudang bersama dengan jamaah lainnya. Tidak lama kemudian pendeta memasuki ruangan gereja. Ketika pendeta itu masuk, semua jamaah berdiri, dan pendeta pun menyelami dan melihat satu persatu jamaahnya. Termasuk dia melihat atau memandangi pemuda muslim yang hadir pada kesempatan itu. Lalu kemudian sebelum pendeta ini berbicara di atas mimbar, dia sampaikan kepada jamaahnya, wahai jamaahku, di antara kita ada yang bukan Kristen. Silahkan keluar dari ruangan ini. Nisab Pak. Ketika ini disampaikan, pemuda itu tidak beranjak. Lalu kemudian pendeta kami mengulangi lagi. Di antara kita ini ada yang bukan Kristen. Ada yang bukan umat kita. Yang merasa bukan umat kita atau jamaah kami, silahkan keluar dari gereja ini. Belum juga beranjak pemuda tadi. Tapi begitu yang ketiga kalinya pendeta mengatakan, di antara kita ada yang bukan jamaah kita, silahkan keluar, saya menjamin keselamatannya. Setelah dijamin, pemuda ini berdiri
Lalu kemudian mengatakan, wahai pendeta, saya betul bukan jamaahmu, saya adalah seorang muslim. Bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim? Pendeta ini mengatakan, saya tahu bahwa kau bukan jamaah kami, dan saya tahu bahwa engkau muslim karena saya melihat dari wajahmu. Seorang pendeta mengetahui seseorang karena melihat wajahnya. Akhirnya pemuda tadi ingin meninggalkan gereja. Dia panadapi pintunya, yuk bipenga ko pendeta. Lalu kemudian dipanggillah pemuda itu kembali. Lalu pendeta ini mengatakan, sebelum engkau keluar atau meninggalkan gereja ini, izinkan saya menanyakan sesuatu atau beberapa hal kepadamu. Lalu pemuda mengatakan, silahkan. Dalam kisah ini disebutkan, pendeta ini memberikan pertanyaan sebanyak 22 pertanyaan yang menurut jemaah setempat tidak masuk akal. 22 pertanyaan yang tidak masuk akal diberikan kepada pemuda ini. Dan ke-22 pertanyaan itu menurut kisah ini mampu dijawab secara masuk akal oleh pemuda tadi. Lalu akhirnya pendeta tadi membiarkan dia untuk pergi. Tapi ternyata pemuda ini tidak pergi, tapi justru balik kembali bertanya, bolehkah saya juga bertanya kepadamu, wahai pendeta? Lalu pendeta itu mengatakan, silahkan. Apa pertanyaan pemuda ini kepada pendeta tersebut? Dia tanya pendeta itu, wahai pendeta, apakah kunci surga itu? Apa kunci surga itu? Kata pemuda muslim tadi. Ketika mendengarkan pertanyaan ini, pendeta itu terdiam. Dia tidak mampu berkata apa-apa. Seolah-olah dia tercengang. Lalu kemudian jamaah ada yang berteriak, wahai pendeta, jawab pertanyaan pemuda itu. Purano Dendre Makutana 22 pertanyaan yang tidak masuk akal dan semua itu dijawab oleh pemuda tadi. Sekarang giliran pemuda itu bertanya hanya satu pertanyaan. Kenapa engkau tidak menjawabnya? Apa kata pendeta itu? Dia katakan kepada jamaahnya, wahai jamaahku, sesungguhnya aku mengetahui jawaban daripada pertanyaan pemuda itu. Tapi saya ragu atau takut untuk menjawabnya karena saya takut engkau akan marah semua. Lalu jamaah mengatakan, jawablah wahai pendeta, kami akan menjamin keselamatannya. Lalu apa jawaban pendeta? Pendeta itu mengatakan bahwa pertanyaan pemuda yang menanyakan apa kunci surga itu, jawabannya adalah kalimat la ilaha illallah. Menurut kisah ini, sejak saat itu satu gereja yang pada saat itu beragama Kristen keseluruhannya masuk ke dalam ajaran Islam. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Inilah dahsyatnya bahwa ternyata kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, "Lau anna as-samawati wal ardi wa ma fihima fi kiffatil mizan wa wada'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra kanat arjahah," kata Nabi. Kata Nabi, kalau sekiranya langit dan bumi beserta dengan isinya ini ditempatkan pada satu sisi dalam sebuah timbangan, lalu kemudian sisi yang lain ditempatkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan dengan bumi, langit beserta dengan isinya. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah kalimat la ilaha illallah itu, kata Nabi, adalah merupakan kuncinya surga? Lalu Nabi mengatakan, bala. Mohon maaf, yang bertanya tadi adalah sahabat. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Ya Rasulullah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kuncinya surga? Kata Nabi, bala. Betul. La ilaha illallah itu adalah merupakan kuncinya surga. Tapi ternyata bukan hanya sekedar la ilaha illallah. Lalu Nabi lanjutkan, walakin laisa miftahun illa fil asnan. Wa ijita bimiftahil lahul asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Kata Nabi, betul bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Tetapi kata Nabi, bukanlah dinamakan sebuah kunci kalau kunci itu tidak memiliki gerigi. Jadi angkesin biasa kunci, Pak. Jadi Nabi katakan tidak dinamakan sebuah kunci apabila dia tidak bergerigi. Kalau kunci itu bergerigi, kata Nabi, maka surga akan terbuka.
Sebaliknya, kalau engkau memiliki kunci tapi tidak bergerigi, maka surga tidak akan terbuka. Seolah-olah Nabi dalam hadisnya ini menggambarkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan batang kunci, tetapi belum lengkap tanpa geriginya. Oleh karena itu, tugas kita kembali adalah melengkapi kunci ini dengan gerigi-gerigi yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi boleh jadi semua kita ini mengetahui bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga, tapi juga bukan hanya dengan kalimat la ilaha illallah lalu kemudian surga itu akan terbuka. Perlu dilengkapi dengan gerigi-geriginya. Lalu apa gerigi surga itu? Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sesungguhnya manusia itu akan merugi. Dia tidak akan masuk surga kalau dia tidak memiliki kunci dan geriginya. Lalu kemudian apa geriginya? Lafi khusr illa alladhina amanu. Yang pertama gerigi daripada kunci surga itu adalah alladzina amanu, iman atau ilmu. Jadi setiap muslim, jelas di dalam hadis yang lain, diwajibkan untuk mengetahui atau memiliki ilmu, karena kita diberikan bekal oleh Allah berupa akal pikiran. Karena iman yang benar, kata Nabi, adalah iman yang dilandaskan di atas ilmu yang benar. Lalu kemudian yang kedua, wa amilus solihat. Gerigi yang kedua adalah kita harus beramal. Setelah kita memiliki ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu, maka tugas kita selanjutnya adalah mengamalkan sesuatu atau ilmu yang telah kita dapatkan tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqq. Menyampaikan nasihat atau dalam istilah kita dakwah. Menyampaikan nasihat adalah merupakan fase ketiga. Setelah kita mendapatkan ilmu, lalu kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Setelah itu, tugas kita selanjutnya adalah menyampaikan kepada orang-orang lain atau orang di luar kita bahwa ini yang sebaiknya kita lakukan. Tetapi menyampaikan kepada orang ada aturannya. Kata Nabi bahwa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, mulailah pada keluargamu yang paling dekat. Itulah sebabnya dalam sebuah teori dakwah dikatakan tidak sepantasnya seorang dai, tidak sepantasnya seorang mubalik kemudian menyibukkan diri mereka untuk mendakwahi orang lain sementara ia melantarkan keluarganya sendiri. Karena itu mulailah daripada golongan keluarga sendiri, lalu kemudian kita keluar kepada orang lain. Dan akhirnya dikatakan juga bahwa tidak dibenarkan seseorang untuk langsung meloncat pada ketiga atau fase ketiga ini. Artinya apa? Ini adalah urutan-urutan fase. Jadi urutan pertama harus dengan ilmu, lalu kemudian amal, lalu kemudian dakwah. Tidak boleh langsung kepada dakwah. Kenapa? Karena orang yang berdakwah tanpa didasari oleh ilmu dan amal, maka orang tersebut tidak akan memberikan jalan keluar bagi orang lain, tapi sebaliknya justru akan memberikan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Lalu kemudian gerigi yang keempat, kata Allah di dalam Al-Quran, wa tawasau bis sabri, yaitu senantiasa sabar dalam menjalani semua cobaan. Setiap hal yang baik yang kita lakukan tidaklah akan berjalan dengan mulus seperti yang kita perkirakan, tapi akan ada halangan dan rintangan yang akan menguji kita, dan disitulah bentuk kesabaran yang harus kita miliki. Rasul, para nabi yang selama ini kita kenal, mereka dijamin oleh Allah untuk kemudian masuk surga, bukan dijamin dengan mudah, tetapi kita bisa baca dan ketahui bersama bahwa mereka ini mendapatkan rintangan, mendapatkan cobaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah katakan, kadal halimu ayyakuna nabiyya, cek de pibawang itu tosak barae na mencaji nabi. Artinya apa? Yang membedakan kita antara manusia biasa dengan nabi dan rasul, salah satunya yang paling besar adalah karena faktor kesabaran. Mereka mampu bersabar dalam menjalani hidupnya, sehingga mereka bisa menjalani hidupnya dengan baik dan kemudian dijamin oleh Allah untuk kemudian masuk surga. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Inilah kelompok yang kedua, adalah kelompok orang-orang yang merindukan surga, yang kata Nabi untuk mencapai hal tersebut, maka tugas kita adalah mencari kunci surga itu. Dan ternyata kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak cukup hanya dengan kalimat la ilaha illallah.
kunci itu perlu kita lengkapi dengan gerigi berupa ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, kategori yang ketiga adalah ada orang yang ditolak oleh surga. Siapa mereka? Kata Nabi, salasatu la yadkhulul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima atau ditolak oleh Allah masuk surga. Yang pertama, mudminu khamrin. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang gemar mengkonsumsi yang namanya khamar. Khamar adalah merupakan jenis minuman yang sangat populer pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan perkembangan zaman, khamar juga berkembang. Dari khamar berubah menjadi narkotika, dari narkotika berubah menjadi narkoba. Sehingga apapun di dalam ayat atau hadis Rasulullah ketika berbicara tentang khamar, maka otomatis itu dimaksud juga dengan yang namanya narkoba. Mudminu khamri. Lalu kelompok yang kedua tidak akan masuk surga, kata Nabi, waqati'ur rahim, yaitu kelompok orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa memutuskan hubungan silaturahim. Kita ini adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendirian, Bapak Ibu sekalian. Kita butuh bantuan orang lain. Tapi bagaimana mungkin orang lain akan membantu kita sementara kita sering memutuskan hubungan silaturahim dengan sesama kita? Sehingga Nabi katakan, kalau ada orang yang sering memutuskan hubungan silaturahim, maka boleh jadi orang yang seperti inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang akan tertolak untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Lalu kelompok yang ketiga adalah as-sihru, yaitu kelompok orang-orang yang senantiasa melaksanakan atau melakukan yang namanya sihir. 3 kelompok manusia ini, kata Nabi, adalah mereka orang-orang yang tertolak untuk kemudian masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini menjadi orang-orang yang dijauhkan dari 3 kelompok yang ditolak oleh masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang saya rahmati, yang dirahmati oleh Allah. Inilah 3 hal yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi kita bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang memiliki peluang yang sama untuk kemudian mendapati surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita adalah mencari tahu apa yang mestinya kita lakukan untuk kemudian mendapatkan jalan atau kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada subuh hari ini, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini mendapatkan berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ikal haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadikan wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.